Sekarang nih. Kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 4C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Di sini kelompok kami ingin menampilkan video presentasi yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah. Selamat menyaksikan. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern. Paling tidak dalam bentuk informalnya, menurut Alec tahun 2010, bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Selain Melayu Pasar, terdapat pula istilah Melayu Tinggi. Pada masa lalu, Melayu Tinggi digunakan di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bahasa Indonesia dengan perlahan-lahan, tetapi pasti, berkembang dan tumbuh terus. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar mengikrari Sumpah Pemuda. Naskah putusan Kongres Pemuda tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bahasa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Menurut Krida Laksana Djoko Kenjono, yang sejalan dengan Barber, bahasa yaitu sumber lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir 3 Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kata menjunjung dalam KBBI antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati nasihat, perintah, dan sebagainya. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bahasa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Menurut Halim dalam Arifin dan Tasai 1995, ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, yang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan RI dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 15 pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia menurut buku Arifin, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi diantaranya
Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Dan yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bangsa Indonesia, selain bendera dan lambang negara. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Maksudnya bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan. Apakah itu pada suatu daerah kecil, negara bagian federal atau provinsi, atau daerah yang lebih luas. Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku atau kelompok etnis di tanah air. Tiap kelompok etnis mempunyai bahasa masing-masing yang dipergunakan dalam komunikasi antar etnis atau sesama suku. Perencanaan bahasa nasional tidak bisa dipisahkan dari pengolahan bahasa daerah. Demikian pula sebaliknya. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 di dalam penjelasannya dikatakan bahasa daerah itu adalah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Bahasa daerah itu adalah salah satu unsur kebudayaan nasional yang dilindungi oleh negara, yang fungsinya sebagaimana disimpulkan oleh peserta seminar politik bahasa nasional tahun 1975 di Jakarta, yakni dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah sendiri, maka bahasa daerah sendiri berfungsi sebagai 1. Sebagai lambang kebanggaan daerah, 2. Lambang identitas daerah, 3. Alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Kedudukan dan fungsi bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa negara lain yang tidak digunakan secara umum dalam interaksi sosial. Bahasa asing ini tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat yang tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai sebuah bahasa yang asing di Australia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa asing, bahasa-bahasa seperti bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Belanda, Jerman tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara, atau dengan kata lain, bahasa asing tidak pernah menjadi bahasa nasional ataupun bahasa negara Indonesia. Adapun fungsi bahasa asing yang lainnya ialah 1. Alat penghubung antar bangsa, 2. Alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Yang ketiga, alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional.